Ini gimana? Budi Ari, mana otaknya? Nggak ada yang nyuruh dia klarifikasi, nggak ada yang nyuruh dia jadi jubirnya Gibran, nggak ada yang nyuruh dia jadi jubirnya Wapres terpilih. Kok dia ngomong sih bela Gibran? Hah, gimana otak coba cara melakukan pengusutan, pelacakan kepada penipu. Lah apalagi kepada Fufu Fafa. Ini internasional loh, internasional ya. Tuh, internasional tuh. Ya. Mudah tuh, mudah lah. Nggak kelihatan ya? Nanti linknya ada di sini deh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini Kamis 12 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Di mana otak? Ini gimana? Budi Ari, mana otaknya? Nggak ada yang nyuruh dia klarifikasi, nggak ada yang nyuruh dia jadi jubirnya Gibran, nggak ada yang nyuruh dia jadi jubirnya Wapres terpilih. Kok dia ngomong sih bela Gibran? Hah, gimana otak coba? Cara mikirnya ngotak nggak dulu di situ? Ngotak nggak? Apakah Budi Ari ini juru bicaranya keluarganya Jokowi apa gimana? Apakah Budi Ari ini kacungnya Gibran atau gimana? Kan orang nggak jadi bingung. Yang bersangkutan aja Gibran aja tenang-tenang aja, ya kan? Pihak kepolisian juga nyantai-nyantai aja. Nggak ada tuh pelacakan IP address yang namanya Fufu Fafa, Fufu Fafa. Coba kalau aktivis dakwah, misalnya HTI, FPI, PA212, itu nggak butuh waktu lama. Di matahari belum terbit nih, udah diringkus dia, dilacak. Wah, jangankan orang-orang aktivis yang oposisi ya, yang kritiknya sangat kejam ya kan, sangat pedas gitu kan. Seperti Bang Ali Mudin Barsa, seperti Gus Nur ya kan, yang langsung diringkus nggak pakai lama ya kan. Ini mau menghina tokoh, apaan? Menghina presiden ya. Nggak butuh waktu lama. IP address, wah dilacak semua, wah servernya, wah canggih, keren. Jangankan aktivis dakwah, orang biasa aja, penipu-penipu biasa. Itu mudah kok bos, mudah dilacak IP addressnya, mudah kok. Apalagi polisi pernah ada jejak digital melacak IP address sindikat global penipuan ventilator, tuh. Apalagi meringkus Fufu Papa ini kecil ini mah. Semudah balikin telapak tangan, semudah jentikin jari, ya kan? Harusnya. Tapi ini kenapa yang ngomong malah menteri gitu kan? Budi Ari. Kenapa ya bukan polisi yang melakukan investigasi itu pelacakan? Kenapa? Nah, ini tanda tanya besar nih, tanda tanya besar gitu kan. Dulu Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim melacak IP address sindikat global penipuan transaksi monitor dan ventilator COVID-19. Pelacakan guna mengetahui penyebab peretasan surat elektronik dalam transaksi perusahaan Italia, Altea Spa, dan perusahaan Tiongkok, Shenzhen. Tuh. Kami telah bekerja sama dengan Direktur Cyber untuk melakukan tracking dan kerjasama dengan Interpol Italia karena untuk bisa mengetahui IP address-nya dan lain sebagainya macamnya kita dalami. Tuh saat itu Direktur Tipik Desus Bareskrim Polri Brigjen Helmi Santika pada tanggal 8 September tahun berapa itu? Agak lupa Al-Fakir. Mudah kan? Melakukan pengusutan, pelacakan kepada penipu. Lah apalagi kepada Fufu Fafa. Ini internasional loh, internasional ya. Tuh, internasional tuh. Ya. Mudah lah. Nggak kelihatan ya? Nanti linknya ada di sini deh. Ada di sini. Ditampilin di capture ya. Mudah, apalagi Fufu Fafa. Nah ini yang ngomong Menkominfo. Ya gimana lah otak? Apakah Budi Ari ini jadi jongosnya keluarga Jokowi atau gimana? Kenapa harus Budi Ari yang ngomong gitu kan? Tuh. Ya. Tuh. Menkominfo pastikan. Akun Fufu Fafa bukan Gibran. Iya. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Saudara percaya Fufu Fafa bukan Gibran kata Menkominfo? Saudara percaya? Al-Fakir ditanya percaya nggak? Nggak udah percaya itulah. Nggak semudah itulah percaya. Nggak semudah itu. Kadang lihat dah, kita kan pakai data fakta. Ada cuplikan capture demi capture, RKGBN, ada Chili restoran apa sih? Ada minum susu apa? Itu kelihatan banget itu. Masa kayak gitu nggak bisa sih? Melacaknya nggak bisa sih menindaknya? Kan mudah banget. Ujung kuku itu kayak gitu mah. Nah buat apa anggaran terus segala macam bertambah untuk IT, untuk cyber. Tapi kalau nggak digunakan sebagaimana fungsinya untuk melacak orang yang bermasalah ini yang notabene Fufu apa, ya buat apa? Nah kita bacain beritanya biar nggak terlalu melebar saudara. Menteri Komunikasi dan Informatika yang bukan jubirnya keluarga Jokowi, bukan.
Budi Ari mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi katanya. Kata dia, siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Terkait akun Kaskus bernama Fufu Papa, kata Budi Ari, bukan akun Gibran. Bukan akun Gibran. Ujar Budi usai menghadiri rapat kerjasama Komisi 1 DPR. Nah, sekarang saudara percaya? Ya begitulah, komentar aja dah, kalau komentar. Budi Ari menjelaskan bahwa akun Kaskus telah ada sejak lama. Ia menambahkan pihaknya sudah pelajari lanjut mengenai polemik yang mengaitkan akun itu dengan Gibran. Kata Budi Ari, ya bukan jongosnya keluarga Jokowi, bukan. Budi Ari itu menteri komunikasi. Nah, kata Budi Ari, akun itu udah lama, sudah dipelajari. Menurut Budi, yang notabene bukan jubirnya keluarga Jokowi, ya kan? Penyelidikan terkait akun Fufafa dimulai sejak isu tersebut mencuat. Investigasi dilakukan sejak kemarin dan lain sebagainya macamnya. Budi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan lebih detail. Kita menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap siapa pemiliknya. Wah. Dan sekarang tanda tanya besar. Bisa 3 kemungkinan. Pertama, akun Fufafa ini nggak akan bisa terlacak karena servernya dari luar. Itu pertama. Bisa saja terjadi. Karena dia bilang masih nunggu. Kalau masih nunggu berarti dia lagi mikir. Ya kan? Apakah begitu? Dia lagi mikir, lagi nyari cara supaya Fufafa tidak terbukti Gibran gitu. Apakah begitu? Nah, pertama tadi bisa saja servernya dia mengatakan yang notabene bukan kacungnya keluarga Jokowi ini, Menteri Budi Ari ini, dia akan mengatakan cuci tangan. Servernya di luar. Jauh di Singapura, di Australia, bla 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 bla. Bisa saja kayak gitu, ya kan? Itu pertama. Kedua, bisa saja, ya kan? Akun Fufafa ini akan diringkus. Tapi bukan Gibran yang diringkus, ya kan? Bisa jadi. Tapi orang lain yang mengatasnamakan Fufafa. Jadi dia atau mereka, siapapun mereka, orang-orang Muslim ini diduga kuat, diduga keras, sedang mencari korban, sedang mencari kambing hitam, ya kan? Atas orang yang mengatasnamakan Fufafa. Nah, itu lagu lama kaset kusut kan kayak gitu. Nyari kambing hitam. Oh, ini viral. Heboh, ternyata Fufafa bukan Gibran. Ternyata sosoknya adalah ini. Sosoknya inisial. Pret. Ya kan? Itu kedua. Kemudian ketiga. Bisa saja kalau Menteri Budi Ari ini, ya kan, yang notabene bukan kacungnya Jokowi, bukan kacungnya Gibran, bukan jongos daripada Gibran, ya kan, Budi Ari ini. Bisa saja dia ditekan oleh Prabowo. Bisa saja. Yang ketiga nih, yang lebih ngeri lagi nih. Bisa saja dia ini ditekan oleh tim Prabowo yang notabene presiden terpilih yang nanti akan dilantik sebentar lagi. Ya kan? Untuk apa? Dia ini ditekan untuk suruh buka ke publik bahwa Fufafa adalah Gibran. Nah, ini semakin memuluskan rencana Prabowo untuk mendepak dinasti Jokowi dari sampai ke akar-akarnya. Gitu. Jadi nggak ada cerita Prabowo Gibran 2024-2009. Bisa jadi Prabowo Puan, bisa jadi juga Prabowo Anies Baswedan, bisa jadi juga. Atau bisa juga jadi Prabowo yang lain. Bisa jadi. Bisa jadi hal ini bisa kita lihatin nanti ke depannya dinamika ini. Bisakah Prabowo memiliki keberanian untuk menekan Budi Ari supaya Fufafa udahlah. Jujur aja ke publik lah. Buka-bukan aja lah, supaya ini jelas terang benderang. Nah, jadi kan ini pintu jalan bagi Prabowo supaya wapresnya itu bukan Gibran. Kan Gibrannya bisa diringkus, kan gitu. Kalau, itu juga kalau, ya kan. Budi Ari ini bukan kacungnya, bukan jongosnya keluarga Jokowi. Bisa saja itu terjadi. Nah, itu kemungkinan 3 tadi. Itu bisa saja terjadi. Karena di negeri kita ini, ya kan, yang notabene merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam secara kafah tidak dipakai, tidak ditegakkan, tidak diterapkan. Yang dipakai cuma apa? Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, tidak ada yang namanya persahabatan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Itulah bobroknya demo crazy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.